Oke, tolong tolong on cam semuanya. Oke, coba dulu ya. Moga lancar, amin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Audio dengan NIM 2031. Saya selaku moderator dari kelompok 5 akan membantu presentasi pada kali ini. Nah, jadi kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kekuasaan dan analisis kekuasaan menurut para ahli. Langsung saja, sebelum itu saya akan merupakan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Anissa Zurasmi dengan NIM 3011, yang kedua itu Naila Nadira Parsha dengan NIM 3045, Nanda Saputra dengan NIM 10.019, dan Siti Raima Putri dengan NIM 20.041, dan saya sendiri Bima Audio dengan NIM 2031. Nah, selanjutnya yaitu pemateri tentang pengertian dari apa itu kekuatan, akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini, ilmu pada politik mengasumsikan inti kekuasaan politik, artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk. Satu pihak yang memberikan perintah dan satu pihak yang harus patuh terhadap perintah tersebut. Baiklah. Selanjutnya yaitu pengertian dari kekuasaan menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu dari Max Weber yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Putri. Kepada Putri kita persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk pemahaman kekuasaan yang pertama itu ada menurut Max Weber. Jadi Weber menggunakan konsep Herskef dalam menjelaskan kewenangan yang dibedakan dengan kekuasaan. Jadi pada saat menjelaskan kewenangan itu Weber membuat tipologi tentang konsep ini, yaitu yang pertama ada kewenangan tradisional, yaitu kewenangan yang didasarkan atas tradisi, kebiasaan, kekudusan, aturan, dan kekuatan zaman dulu. Jadi pada masyarakat Minangkabau misalnya, ada seorang penghulu memiliki kewenangan karena adanya tradisi, kebiasaan, dan adat yang mengatur kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Jadi seorang penghulu itu secara adat didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, sehingga jarak antara pemimpin atau penghulu dengan yang dipimpin atau kemenakan relatif dekat. Jadi dalam masyarakat Jawa juga misalnya ada ditemui kepercayaan Ratu Adil sebagai sang penyelamat dunia. Oleh sebab itu titisannya akan dipandang sebagai pemimpin yang menjadi penyelamat dunia pula. Weber membedakan kewenangan tradisional ini atas yang pertama ada gerontokrasi pada tangan orang-orang tua dalam suatu kelompok, kemudian ada patriarkalisme pada suatu satuan kekerabatan yang dipegang oleh seorang individu tertentu yang memiliki otoritas warisan, dan ada patrimonial, yaitu pegawai pemerintah lahir di dalam administrasi rumah tangga si pemimpin. Kemudian yang kedua, yaitu ada kewenangan karismatik. Jadi kewenangan karismatik itu adalah kewenangan yang diperoleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang extraordinary atau luar biasa, dan diperlukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan dan kualitas supernatural atau adi duniawi, superhuman atau adi insani, dan ekspesional atau pengecualian. Jadi kita mengenal Gandhi misalnya merupakan pemimpin yang karismatik bagi bangsa India. Jadi Gandhi ini menganjurkan gerakan sosial Swadesi, yaitu gerakan berdiri di atas kaki sendiri dengan memproduksi dan mengonsumsi apa yang telah dihasilkan untuk melawan penjajahan Inggris terhadap India. Kemudian yang ketiga, menurut Max Weber ini ada kewenangan legal rasional.
yaitu kewenangan yang didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Misalnya seseorang yang memiliki kedudukan sebagai bupati, dituruti dan dihormati perintahnya sebagai suatu contoh oleh seluruh pegawai negeri sipil atau PNS di suatu pemerintahan daerah. Karena Baiklah, terima kasih pada Putri. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu mengenai tentang Bertrand Russell yang akan dibahas oleh Nanda. Pada Nanda kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pandangan Bertrand Russell. Russell ini mendefinisikan kekuasaan itu sebagai hasil dari pengaruh yang dia inginkan. Jika dua orang dengan keinginan yang sama, jika yang satu mencapai semua keinginan yang dicapai oleh yang lainnya, dan juga keinginan lainnya, maka ia mempunyai lebih banyak kekuasaan daripada orang yang lainnya itu. Nah, bagi Russell itu, dorongan atau motivasi seseorang itu untuk berbuat sesuatu itu asalnya dari dorongan terhadap kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan itu. Nah, dorongan ini bersifat implisit pada manusia yang bersedia mengikuti sang pemimpin. Juga itu berbentuk eksplisit pada pimpinan yang ingin berkuasa. Nah, Russell ini membagi kekuasaan dalam tiga tipe. Yang pertama, kekuasaan tradisional, yaitu yang berdasarkan atas tradisi kepercayaan atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Kedua, kekuasaan revolusioner, yaitu kekuasaan yang bertumpu pada suatu kelompok besar yang dipersatukan oleh suatu kepercayaan, program, atau perasaan baru seperti Protestanisme, komunisme, atau hasrat akan kemerdekaan nasional. Yang terakhir ada kekuasaan tanpa persetujuan, yaitu kekuasaan yang bertumpu pada hanya dorongan dan hasrat akan individu untuk kelompok, dan hanya dapat menentukan pengikutnya melalui rasa takut, bukan pada kerjasama yang aktif. Contohnya itu kekuasaan negara atas para warga yang setia, itu adalah kekuasaan tradisional. Tapi kekuasaan atas kaum pemerintah itu adalah kekuasaan tanpa persetujuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Terima kasih pada Nanda. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang Charles F. Andrein akan dibahas oleh Kayla. Pada Kayla kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan menurut Charles F. Andrein. Bagi Charles F. Andrein, kekuasaan dimengerti sebagai penggunaan sejumlah sumber daya atau hasil kemampuan untuk memperoleh kepatuhan atau tingkah laku menyesuaikan dari orang lain. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu hubungan karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi seorang individu atau sekelompok orang, misalnya pemimpin politik nasional. Demikian pula halnya dengan objek kekuasaan bisa satu atau lebih dari satu. Pada saat dihadapkan tuntutan dari kekuasaan, mulanya orang menentang, menunjukkan
menunjukkan apati atau sebaliknya mendukung tuntutan tersebut dihadapkan dengan reaksi-reaksi tersebut. Pemegang kekuasaan memiliki beberapa alternatif mencoba mengatasi penolakan pertama, berusaha membangun mereka yang apatis dari keengganan mereka atau mengambil langkah untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan dari satu persatu pendukung yang terpisah. Singkatnya, mobilisasi, koordinasi, dan penanggulangan atas penolakan merupakan kegiatan organisasi yang termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan. Charles F. Adran menemukan 5 tipe sumber daya kekuasaan, yaitu fisik, ekonomi, normatif, personal, dan ahli. Bisa dilihat dari tabel yang ada di PPT tersebut. Nah, dari kelima sumber daya kekuasaan dapat berkembang 5 tipe kekuasaan, yaitu kekuasaan fisik, ekonomi, kekuasaan normatif, personal, dan keahlian. Selanjutnya, Charles F. Andren menemukan juga beberapa dimensi kekuasaan seperti kekuasaan potensial dan aktual atau analog energi. Kekuasaan dalam jabatan dan kekuasaan dalam pribadi, kekuasaan paksaan dan konsensual, serta kekuasaan positif dan negatif atau prakarsa versi penghalang kebijakan. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kayla. Selanjutnya, menurut pandangan dari ahli Michael Foucault yang akan disampaikan oleh Anissa, pada Anissa kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan menurut Michael Foucault, di mana menurutnya kekuasaan merupakan merupakan institusi yang terstruktur, bukan kekuasaan yang dimiliki, tetapi kekuasaan yang merupakan istilah digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Foucault memandang kekuasaan bukan seperti kekuasaan politik seperti yang kita ketahui secara umum, di mana kekuasaan itu merupakan milik kelompok atau sekumpulan minoritas yang memiliki kuasa atas kumpulan yang merupakan mayoritas. Michael Foucault menunjukkan bahwa ada 5 proposisi mengenai apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan bukan merupakan sesuatu yang didapat, diraih, dan digunakan. Yang kedua yaitu relasi. Relasi kekuasaan bukanlah relasi yang struktural hierarkis yang mengandalkan ada yang menguasai dan yang dikuasai. Yang ketiga yaitu kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary opposition karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. Yang keempat bahwasanya relasi itu kekuasaan itu bersifat intensional dan non subjektif. Yang terakhir yaitu di mana kekuasaan itu ada anti kekuasaan atau resistance dan resistensi yang tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, seperti orang yang berada dalam kekuasaan dan tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya. Mungkin segitu materi saya kembalikan pada moderator. Terima kasih pada Anissa. Selanjutnya itu adalah analisis reproduksi kekuasaan yang akan dibahas kembali oleh Anissa. Pada Anissa kita persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini dari analisis reproduksi kekuasaan, di sini saya akan membahas tentang analisis pertukaran, di mana analisis pertukaran ini merupakan salah satu analisis yang secara serius dan tegas membicarakan bagaimana kekuasaan itu bisa muncul dalam suatu progres hubungan pertukaran. Melalui salah satu seorang tokohnya yaitu menurut Peter Blau yang menjelaskan munculnya struktur kekuasaan itu terjadi karena adanya suatu hubungan pertukaran yang tidak seimbang. Jika kita memerlukan sesuatu layanan atau memiliki suatu kebutuhan terhadap sesuatu yang hanya bisa diraih melalui orang lain. Cara unilateral merupakan menurut Blau, dengan mengikuti Richard M. Emerson, ada 4 kemungkinan yang logis di mana individu itu dapat menjauhi kepatuhan. Yang pertama yaitu ia dapat memperoleh pelayanan yang sama sehingga dengan demikian hubungannya dengan yang lain itu masih merupakan adanya hubungan yang timbal balik. Yang kedua, ia dapat memperoleh pelayanan yang sama-sama di mana atau di mana-mana. Yang ketiga yaitu ia dapat menekankan
yang lain untuk memberikan pelayanan, dan hal ini merupakan hasil dominasi terhadap yang lain. Yang keempat yaitu ia bekerja tanpa mengharapkan pelayanan seperti itu atau ia menemukan beberapa penggantinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Anissa. Selanjutnya itu analisis konflik yang akan dibahas oleh Kayla. Pada Kayla kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di dalam analisis konflik ini ada 3 pandangan menurut para ahli. Yang pertama itu ada pandangan Karl Marx, di mana itu Karl Marx melihat bahwa kekuasaan berasal dari relasi sosial dalam produksi. Menurut Marx, dalam Preface to the Critique of Political Economy, dalam kehidupan sosialnya, manusia memasuki suatu relasi tertentu yang tidak dihindari dan berada di luar keinginan mereka, yakni hubungan produksi yang berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan tertentu, kekuatan produksi, kebendaan mereka. Next, Bim. Nah, yang kedua itu ada menurut pandangan Ralph Dahrendorf. Berbeda dengan pandangan Karl Marx, Ralph Dahrendorf menggunakan konsep Max Weber tentang kewenangan. Dalam menjelaskan kekuasaan, Dahrendorf mengemukakan beberapa pandangannya tentang kewenangan. Yang pertama, hubungan kewenangan adalah selalu berbentuk hubungan antara superordinat dan subordinat, hubungan atas bawah. Yang kedua, di mana terdapat hubungan kewenangan di sana superordinat secara sosial diperkirakan melalui pemerintah dan komando, peringatan, dan larangan mengendalikan subordinat. Yang ketiga, perkiraan demikian secara relatif lebih diletakkan kepada posisi sosial daripada terhadap kepribadian individual. Yang keempat, berdasarkan pada kenyataan ini, hubungan kewenangan selalu meliputi spesifikasi orang-orang yang harus tunduk kepada pengendalian dan spesifikasi dalam bidang-bidang yang mana saja pengendalian itu diperbolehkan. Oleh karena itu, kewenangan tidak pernah menjadi suatu hubungan pengendalian yang digeneralisasikan terhadap orang lain yang tidak termasuk ke dalam hubungan pengendalian itu. Yang terakhir itu, kewenangan adalah sebuah hubungan yang sah, tidak tunduk kepada perintah orang yang berwenang dapat dikenai sanksi tertentu. Nah, yang terakhir ada pandangan Gaetano Mosca. Pemikiran Mosca yang pertama, suatu masyarakat tidak akan ada bila terorganisasi, diperlukan kepemimpinan tertentu untuk mengorganisasikan tindakan orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan masyarakat. Yang kedua, kepemimpinan atau organisasi politik mencerminkan ketidaksamaan atau ketidaksetaraan kekuasaan. Sebagian orang menduduki posisi kepemimpinan, sedangkan orang lain mengikutinya. Yang ketiga, itu secara alami manusia berpusat pada dirinya. Oleh sebab itu, mereka yang berkuasa akan menggunakan posisi mereka untuk meraih keuntungan lebih besar bagi diri mereka sendiri. Oke, mungkin sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Kayla. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu analisis fungsional yang akan dibahas oleh Putri. Pada Putri kita persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk pembahasan pertama itu kita masuk pada analisis fungsional. Jadi, dengan menggunakan asumsi teori struktural fungsional, maka dapat dipahami bahwa kekuasaan atau kewenangan ini merupakan produk dari masyarakat, yaitu merupakan konsensus nilai dari para anggotanya. Jadi maksudnya kekuasaan atau kewenangan lahir dari konsensus nilai dalam masyarakat. Bagaimana tipe atau bentuk kekuasaan, kepada siapa diberikan, dan bagaimana seseorang atau kelompok orang memperoleh kekuasaan merefleksikan suatu konsensus nilai dalam masyarakat. Kekuasaan oleh karena itu dijalankan atau dimainkan sesuai dengan konsensus nilai yang terdapat dalam masyarakat. Jadi kekuasaan atau kewenangan itu memiliki fungsi bagi bertahannya suatu masyarakat atau bertahannya struktur sebagai suatu sistem sosial. Itu artinya bahwa kekuasaan diperlukan untuk mempersatukan atau mengintegrasikan masyarakat, dipersatukan olehnya. Sebab kekuasaan itu seperti yang dikatakan tadi, mencerminkan konsensus nilai dalam masyarakat. Jadi di sini kita dapat melihat analisis fungsional dari
perspektif Kingsley Davis dan Wilbert Moore pada tahun 1945, bagaimana kekuasaan itu hadir dalam masyarakat. Davis dan Moore ini berpendapat bahwa yang pertama itu ada masyarakat terdiri dari berbagai macam posisi. Yang kedua, masyarakat harus memastikan bahwa setiap posisi terisi. Yang ketiga, beberapa posisi lebih penting dibandingkan dengan beberapa posisi lain yang lain. Kemudian yang keempat, posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang memiliki kualifikasi yang lebih dibandingkan yang lain. Kemudian yang kelima, untuk memotivasi orang yang memiliki kualifikasi yang lebih, masyarakat harus menawarkan kepada mereka imbalan yang lebih besar misalnya kekuasaannya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih pada Putri. Materi terakhir yang disampaikan oleh Putri mungkin menutup presentasi pada kali ini. Saya selaku moderator untuk mewakilkan dari teman-teman yang kelompok 5 mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah melihat diskusi kami. Sekian dari kami. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save nggak, Beb? Coba tengok ya, semoga aman ya. Sorry tadi ya nggak ke record. Alright.